Sebagaimana yang dikisahkan dalam Al-Quran, Nabi Isa terlahir dari perut seorang perawan suci bernama Maryam. Ibunda Maryam merupakan anak perempuan dari lelaki pilihan Allah bernama Imran dari keturunan Bani Israel. Dalam Al-Quran disebutkan keluarga Imran adalah salah satu keluarga yang dipilih Allah untuk mendapatkan keistimewaan berupa nikmat kenabian. Terlahir sebagai anak yatim, rupanya banyak pendeta yang ingin mengasuh Maryam di Baitul Maqdis. Mereka saling berebut, tidak ada yang mau mengalah. Akhirnya mereka pun membuat permainan. Barang siapa yang membuang pensil ke dalam sungai dan tidak tenggelam, maka dialah yang berhak menjaga Maryam. Tanpa disangka-sangka permainan itu dimenangkan oleh Nabi Zakaria. Maryam hamil Nabi Isa saat melakukan uzlah. Suatu ketika Maryam menyingkir dari tengah masyarakat, ia pergi ke bagian Baitul Muqaddas dan melakukan uzlah. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril dalam bentuk manusia. Malaikat tersebut diperintahkan untuk meniupkan ruh Nabi Isa dalam rahim Maryam. Alangkah terkejutnya Maryam kala itu. Malaikat Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberi seorang anak laki-laki yang suci." Atas kuasa Allah, Maryam akhirnya mengandung tanpa berhubungan dengan laki-laki manapun. Dalam berbagai riwayat dijelaskan bahwa Maryam mengandung dengan cara memakan 2 butir kurma yang dibawakan oleh Jibril kepadanya. Perut Maryam kian membesar dari hari ke hari. Kehamilan itu tentu saja tidak bisa disembunyikan. Yusuf bin Yakub An-Najjar, seorang ahli ibadah Bani Israel, menjadi orang pertama yang mengetahui ihwal kehamilannya. Dia sangat terkejut sebab yang dia tahu Maryam adalah gadis yang taat beribadah dan selalu menjaga kesucian dirinya. Maryam membawa Nabi Isa pulang ke tengah masyarakat. Sakitnya persalinan dirasakan Maryam di hari kelahiran Nabi Isa. Terlatih-tatih Maryam berjalan ke sebuah tempat pangkal pohon kurma. Sembari menghentak-hentak pohon itu, Nabi Isa pun keluar menyapa dunia. Saat itu Maryam merasa sangat bingung. Ia tak dapat membayangkan berbagai komentar yang akan diterimanya. Merasa frustrasi, ia sampai berharap untuk meninggalkan dunia saja. Benar saja Maryam menjadi buah bibir masyarakat. Banyak yang menuduhnya pezina karena hamil tanpa suami. Seolah tahu apa yang dirasakan ibundanya, Nabi Isa yang baru saja lahir itu tiba-tiba berbicara. Atas perintah Allah, Nabi Isa menghibur Maryam hingga hatinya kembali tenang. Pada akhirnya Maryam memutuskan untuk membawa anaknya pulang kembali ke tengah masyarakat. Nabi Isa ditugaskan berdakwah di tengah masyarakat Bani Israel. Pada masa kenabiannya, Nabi Isa ditugaskan untuk mengajak Bani Israel kembali kepada Allah. Nabi Isa mengharapkan hidayah datang agar dapat menyelamatkan kaumnya dari kesesatan. Pada masa itu Allah mengajarkan kitab Taurat dan Injil kepada Nabi Isa. Ada banyak hikmah dan ilmu yang hanya diberikan kepadanya. Bahkan Allah juga memberinya berbagai mukjizat agar masyarakat dapat mengakui kenabiannya. Perjalanan dakwah Nabi Isa AS sesungguhnya tidak berbeda jauh dengan para nabi dan rasul lainnya. Tugas utamanya adalah mengajak manusia untuk beriman dan beribadah hanya kepada Allah semata. Berbeda dengan Nabi Muhammad yang diutus kepada semua makhluk dari kalangan jin dan manusia, Nabi Isa hanya diutus kepada Bani Israel. Perjalanan dakwah Nabi Isa tak selalu berjalan mulus. Sebagian umat Yahudi menyimpan permusuhan kepada Nabi Isa, bahkan mereka berencana untuk membunuh utusan Allah tersebut. Terdapat pengkhianatan oleh salah seorang Hawariyun atau pengikut Nabi Isa bernama Yahuda Iskariot. Dia mengaku mengimani kenabian Isa, namun hatinya berkata sebaliknya. Oleh sebab itu Yahuda Iskariot termasuk kaum munafik. Nabi Isa berhasil lolos dari upaya pembunuhan. Dalam penangkapan itu sesungguhnya para musuh hanya menangkap seseorang yang mirip atau menyerupai Nabi Isa. Orang-orang Nasrani meyakini musuh telah menyalib Nabi Isa pada hari Jumat kemudian membunuhnya. Namun kitab Al-Quran menolak bahwa Nabi Isa telah disalib dan dibunuh. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah SWT mengganti Nabi Isa yang hendak dibunuh dengan seseorang berwajah mirip. Allah telah melindungi Nabi Isa. Nabi Isa diberikan segala kelebihan untuk menggeser zaman jahiliyah menuju jalan yang penuh penerangan, yakni iman dan Islam. Sebagai bekal perjalanan dakwahnya, Nabi Isa diberikan beragam mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu bertujuan untuk menunjukkan dan meyakinkan kepada masyarakat bahwa mereka hanya patut menyembah Allah semata.
Yusuf bin Abdillah bin Yusuf Al-Wabil dalam kitab Asra'atus Sa'ah menyatakan setelah keluarnya Dajjal dan kerusakan yang dia lakukan di bumi, maka Allah mengutus Isa, lalu beliau turun ke bumi. Beliau turun di Menara Putih sebelah timur Damaskus di Syam. Beliau memakai 2 helai pakaian yang dicelup dengan minyak jafaran, meletakkan kedua tangannya di atas sayap 2 malaikat. Apabila dia menundukkan kepala maka turunlah rambutnya, dan jika dia mengangkatnya maka berjatuhanlah keringatnya bagaikan butir-butir mutiara. Tidaklah seorang kafir pun yang mencium nafasnya melainkan dia akan mati, sementara nafasnya sejauh pandangannya. Nabi Isa akan turun di kalangan At-Taifah Al-Mansyurah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berperang di atas kebenaran. Kisah Imam Mahdi yang menjadi imam sholat Nabi Isa pada hari kiamat dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Ahmad. Hal pertama yang akan dilakukan Isa setelah turun dari langit adalah menunaikan sholat sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis tersebut. Isa akan menjadi makmum dalam sholat yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Peristiwa kedatangan Isa ini sebelumnya akan didahului oleh kondisi dunia yang dipenuhi dengan kezaliman, kesengsaraan dan peperangan besar yang melibatkan seluruh penduduk dunia. Pada saat itu seorang pemimpin muslim akan berhadapan dengan Dajjal yang telah menyebarkan fitnah di kalangan umat Islam. Maka saat itulah Isa putra Maryam akan turun ke bumi dan menumpas semua itu dan membunuh Dajjal, membersihkan segala penyimpangan agama dan menyelamatkan manusia dari fitnah Dajjal. Dajjal ini mengaku bahwa dirinya sebagai Tuhan, maka Isa akan bekerja sama dengan Imam Mahdi untuk memberantas semua musuh-musuh Allah. Turunnya Nabi Isa. Selain itu Isa juga akan menyelamatkan manusia dari fitnah Ya'juj dan Ma'juj. Dalam hadis yang diriwayatkan Tabrani, disebutkan fitnah dan kejahatan Ya'juj dan Ma'juj ini sangat besar. Tiada seorang manusia pun yang dapat mengatasinya. Jumlah mereka sangat banyak sehingga kaum muslim terpaksa harus menyalakan api selama lebih kurang 7 tahun untuk berlindung dari penyerangan dan panah-panah Ya'juj dan Ma'juj. Berdasarkan beberapa hadis Rasulullah pernah menginformasikan jika kemunculan Isa terjadi pada waktu iqomah sholat subuh saat Imam Mahdi akan mengimami sholat. Mengetahui kedatangan Nabi Isa, Imam Mahdi menawarkan beliau untuk menjadi imam. Tetapi Isa menolak dan mengatakan agar Imam Mahdi saja yang memandunya sebab ia adalah pemimpin umat muslim pada saat itu. Nabi Isa disebut ditugaskan oleh Allah membunuh Dajjal dan dia akan melakukannya di pintu Lut. Dikatakan, jika kemunculan Nabi Isa di bumi bertujuan untuk memimpin umat manusia ke jalan yang benar, ia akan muncul kedua kalinya sebagai pengikut Nabi Muhammad, sehingga kelak semua umat manusia disebut akan memeluk agama Islam. Di balik ditunjuknya Nabi Isa oleh Allah untuk turun kembali ke bumi dan membunuh Dajjal. Turunnya sang Nabi sangat dinanti-nanti oleh orang beriman. Pasalnya bertahun-tahun bumi dan segala isinya mengalami kerusakan parah akibat Dajjal. Manusia raksasa bermata satu sebagaimana digambarkan merupakan wujud Dajjal, membawa fitnah yang amat besar, fitnah yang tak pernah dialami manusia sebelumnya. Dajjal membawa api dan air namun manusia melihat api sebagai air dan api sebagai api. Dajjal melintasi banyak negeri dan tak ada negeri yang selamat dari fitnah Dajjal kecuali Mekah dan Madinah karena dilindungi para malaikat. Dajjal melintasi setiap penjuru negeri, bergerak sangat cepat layaknya hembusan angin. Dan manusia yang mengikuti Dajjal akan sejahtera karena Dajjal menyuruh bumi mengeluarkan tanaman dan menyuruh langit menurunkan hujan. Untuk mengatasi masalah ini, kaum muslim terpaksa harus bertahan di Bukit Tursina selama beberapa waktu, hingga akhirnya Isa berdoa kepada Allah agar mengirimkan bantuan dan doa itu pun dikabulkan. Saat itulah Ya'juj dan Ma'juj berhasil diatasi. Setelah berhasil mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj, Isa pun kemudian wafat. Menurut sejumlah riwayat saat diturunkan hingga wafatnya kelak itu terjadi selama 40 tahun. Dan kehadiran Isa ini merupakan salah satu tanda-tanda terjadinya kiamat kubra.